Kamu sering ketindihan? Bayangkan, kamu terbangun di tengah malam, matamu terbuka, dan kesadaranmu pulih 100%. Namun, ketika kamu mencoba menggerakkan satu jari saja, seluruh tubuhmu mengalami kelumpuhan total. Secara sosiologis dan budaya, fenomena yang sering disebut ketindihan ini hampir selalu dikaitkan dengan intervensi makhluk halus atau serangan mistis. Namun, bagi dunia neuroscience, kelumpuhan tidur atau sleep paralysis adalah salah satu bukti paling nyata tentang bagaimana jadinya jika sistem operasi otak kita mengalami glitch kronis. Hari ini, kita akan membedah neurologi tidur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tengkorakmu saat tubuh terkunci di antara dimensi sadar dan tidak sadar. Untuk memahami sleep paralysis, kita harus membedah apa yang terjadi saat kita memasuki fase tidur terdalam, yaitu fase REM, Rapid Eye Movement. Pada fase ini, aktivitas gelombang otakmu sangat aktif, hampir setara dengan saat kamu terjaga, karena disinilah mimpi terjadi. Untuk mencegah kamu merealisasikan gerakan di dalam mimpi, seperti melompat atau berlari yang bisa mencederai fisik, otak melepaskan neurotransmitter berupa glisin dan GABA. Zat kimia ini bertugas memutus jalur motorik dari otak ke otot tubuh. Kondisi kelumpuhan sementara yang aman ini disebut sebagai REM atonia. Mekanisme pertahanan ini bekerja sempurna setiap malam. Namun, teror dimulai ketika terjadi desinkronisasi atau kegagalan koordinasi temporal antara kesadaran kortikal dan sistem motorik tubuhmu. Saat sleep paralysis terjadi, kesadaranmu terbangun, korteks cerebral aktif, tetapi tubuhmu masih tertinggal di fase REM atonia atau lumpuh. Otakmu sadar, tapi tidak bisa mendeteksi umpan balik dari otot. Kondisi ini memicu kepanikan massal di dalam sistem saraf. Otak mengaktifkan amigdala, pusat kendali rasa takut dan ancaman. Akibatnya, tubuh memasuki mode fight or flight yang ekstrim karena tidak ada ancaman fisik nyata. Otak yang sedang panik ini mulai memproyeksikan halusinasi visual, menciptakan sosok bayangan hitam atau manifestasi monster untuk merasionalisasi rasa takut yang sedang kamu rasakan. Monster itu tidak nyata. Itu adalah visualisasi dari kepanikan otakmu sendiri. Lalu, pertanyaan medisnya adalah, mengapa desinkronisasi otak ini bisa terjadi? Mengapa sistem operasi tidur kita bisa mengalami kegagalan koordinasi sesering itu? Mari kita bedah variabel pemicunya secara klinis. Riset klinis menunjukkan bahwa sleep paralysis paling sering dipicu oleh gangguan pada ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Ada 3 faktor utama. Pertama, sleep deprivation atau akumulasi kurang tidur. Ketika kamu sering begadang, tubuhmu mengalami utang tidur REM. Begitu kamu akhirnya tertidur, otak akan langsung melompat ke fase REM secara instan dan tidak stabil, memicu potensi glitch kesadaran yang lebih tinggi. Kedua, posisi tidur supinasi atau telentang. Data statistik menunjukkan bahwa posisi tidur telentang meningkatkan resiko kelumpuhan tidur hingga 3 kali lipat. Mengapa? Karena posisi ini memberikan tekanan lebih besar pada saluran pernapasan, menurunkan saturasi oksigen yang secara otomatis memicu amigdala untuk membangun korteks otak dalam kondisi panik. Ketiga, stres kortisol tinggi. Tingkat stres akademis atau pekerjaan memicu hormon kortisol menginterupsi transisi tidur yang mulus. Jika kamu sedang terjebak dalam kondisi sleep paralysis dan mulai melihat halusinasi tersebut, berteriak atau mencoba memberontak secara masif justru akan memperparah kepanikan amigdala. Ada metode neurohacking ilmiah untuk memutus siklus paralysis ini secara instan. Sains menawarkan metode yang disebut distal focus. Jalur motorik yang memutus perintah ke otot besar seperti tangan dan dada saat fase REM itu sangat kuat. Namun, kontrol pada otot-otot distal kecil seperti ujung jari kaki atau otot penggerak bola mata seringkali melonggar lebih cepat. Alih-alih memaksa seluruh tubuh bergerak, fokuskan seluruh kesadaranmu hanya untuk menggerakkan ibu jari kakimu secara berulang. Atau cobalah mengedipkan mata dengan cepat. Gerakan kecil yang berhasil terdeteksi oleh sistem saraf ini akan mengirimkan sinyal balik ke otak bahwa kamu sudah terjaga. Secara instan memutus REM atonia dan membangunkan tubuhmu seutuhnya. Untuk pencegahan jangka panjang, menjaga sleep hygiene dan menghindari posisi tidur telentang saat kamu sedang sangat kelelahan adalah proteksi medis terbaik.
Kesimpulannya, sleep paralysis bukanlah sebuah fenomena supranatural, melainkan sebuah pengingat ilmiah tentang betapa kompleks dan rapuhnya mekanisme sinkronisasi di dalam otak kita. Ketika kamu memahaminya lewat kacamata medis, rasa takut itu akan hilang dan digantikan oleh kekaguman terhadap cara kerja neuroscience. Berbicara tentang misteri aktivitas otak saat malam hari, pernahkah kamu memikirkan mengapa kita bisa mengalami mimpi yang sangat detail dan emosional, namun dalam waktu 5 menit setelah terbangun, otak kita menghapus 90% dari memori mimpi tersebut? Dunia psikologi kognitif dan biokimia memiliki jawaban yang sangat mencengangkan tentang mekanisme penghapusan data otomatis ini. Subscribe channel kami untuk melanjutkan penjelajahan sains kita yang lain. Sampai jumpa.